Selamat sore, bertemu lagi dengan saya Imbang. Saat ini saya sekarang akan membawa solusi untuk cloud, khususnya which is ini adalah produk yang dijual di Metadata. Kita masih baru untuk ini. Metadata sendiri kita fokus di satu produk aja, Microsoft, which is kita ada dua tipe produknya, yaitu adalah Azure dan Office 365. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah lebih ke infrastruktur untuk Azure. Ini pun juga saya akan bahas konsepnya aja seperti apa. Which is nanti detailnya nanti kita akan bahas lebih lagi di chapter selanjutnya. Sebelum saya lanjut ke presentation, saya ini akan sedikit info juga. Kalau misalkan kebutuhan sesuatu bisa email ke saya imbang.agung@metadata.co.id atau bisa direct kontak juga. Nah, menutup kemungkinan tidak hanya produk cloud aja, produk yang lain juga oke. Saya bisa open juga. Oke, kita lanjut untuk cloud sendiri. What is cloud? Sebenarnya semua orang juga udah tahu cloud itu apa dan kita udah sering menggunakan cloud itu. Bisa dalam produk info, kayak tadi, community support, which is minimal email. Kita email siapa zaman sekarang siapa yang nggak punya email. Dan itu kebanyakan zaman dulu dari Yahoo, which is itu adalah based on cloud juga. Okay. Dan Microsoft pun juga melihat optimis ini, Microsoft mencoba untuk cloud, which is R&D-nya udah mereka lakukan dari tahun 1980 yang lalu. Dan mereka keluar dengan dua produk cloud, yaitu Office 365 dan Azure. Ini adalah point of view mereka untuk mulai terjun di bisnis cloud yang berkecimpung di bisnis infrastruktur, PaaS, IaaS, dan SaaS. Okay. Dan inilah sedikit konsep tentang what is cloud. Cloud itu mungkin bahasa simpelnya adalah data center on the internet. Internet, jadi kita bisa manage semua tanpa harus memiliki hardware, tanpa harus memiliki ruangan untuk data center. Kita cukup menggunakan cloud, kita cukup login portal dan kita lakukan instalasi ataupun konfigurasi untuk semua sistem yang akan kita implement. Di sini ada sedikit workload dan sedikit skenario which is yang biasa kita udah familiar, yaitu adalah on-premise workload, di mana semua dari layer aplikasi sampai layer infrastruktur, network dan semuanya kita manage sendiri. Dan lalu di sini di cloud sendiri, tiga part ini adalah bagian cloud. Which is yang pertama adalah IaaS, di mana itu adalah infrastructure as a service, dan itu kita lebih manage di application, data, runtime, middleware ataupun OS. Jadi in short, yang paling gampang adalah untuk VM, storage itu sudah disediakan. Lalu di platform as a service kita manage application dan data. Dan selanjutnya ada lagi yang di software as a service. Kita cukup buy produk tersebut dan tinggal menggunakannya saja. Sama seperti kita menggunakan email yang kita punya. Oke, terus Microsoft Azure. Isinya ada apa aja sih di Azure itu? Isinya di tiga platform tadi. Jadi semuanya itu ada. Dan bahasa gampangnya adalah hanya ada dua kata untuk Azure ketika kita mengusahakan persatukan atau kita memberikan solusi. Pertama adalah jawabannya. Apakah Azure bisa melakukan A? Jawabannya yes, pasti. Atau misalkan, apakah Azure bisa melakukan B? Jawabannya itu bukan tidak, tetapi akan secepatnya itu akan terjadi. Karena di Azure sendiri mereka selalu memberikan R&D sendiri, mereka selalu approach dan mereka selalu melakukan analisa, terus mereka juga melihat kebutuhan market seperti apa, dan secara bertahap kekuatan Azure dan semua infrastruktur yang di Azure ataupun software yang di Azure itu akan mereka refresh, sehingga hampir semua kebutuhan dari end user ataupun dari user itu dapat dipenuhi dengan Azure. Dengan bahasa gampangnya adalah semua bisa dilakukan oleh Azure, baik dari sisi network, database, programming, infrastruktur, itu bisa. Di Azure sendiri ada application service, compute, storage, network. Dan saya hanya akan fokus di sini. Which is ini adalah produk Azure dan kita punya kurang lebih 57 services yang sekarang ini. Dan kedepannya itu akan semakin bertambah, terus bertambah. Karena Azure ini minimal dalam setiap 2 hari selalu ada update. Misalkan 2 hari nggak ada update, ya, di seminggu mereka akan menggabungkan update-update yang lain. Nah, di sini platform service yang Azure punya layer atas, dan di bawahnya adalah infrastruktur service, dan di bawahnya lagi ada data center. Ini sama seperti hal-hal yang kita lakukan kita saat create data center atau ketika kita create sistem
kita pasti melakukan hal seperti ini juga. Dan kurang lebih di data center infrastrukturnya Microsoft, kita memiliki 24 region dan 22 online. Kalau kita lihat di layer infrastruktur service, kita mempunyai OS, server compute, and then kita punya storage juga, which is kita udah punya SSD. Oke, saya lupa, untuk OS sendiri kita udah punya level yang paling tertinggi. Untuk seri terbaru dari Intel pun juga kita udah keluar. Lalu storage juga ada SSD, dan networking kita ada semua, baik dari firewall juga kita bisa juga. Lalu di layer platform service, ini mungkin nggak akan saya sebut satu-satu karena sangat banyak sekali. Saya hanya sebutkan beberapa aja. Di sini ada security management, ada Active Directory juga. Lalu di sini kita ada remote app juga. Lalu ada service compute, remote app. Jadi ini penggantinya VDI. Jadi biasanya kalau VDI kita virtual desktop infrastructure. Kalau di sini kita bisa menggunakan untuk software aja. Jadi aplikasinya, jadi kita membuat remote app dan itu hanya aplikasinya saja. Dan ada integration juga. Ada media and CDN. Ini kebanyakan untuk teman-teman di media. Jadi in short adalah konsepnya kita punya web image misalnya, image-nya kita develop di Indonesia, dan misalkan ada orang Indonesia akan melakukan hit atau nembak data, pasti akan nembak ke Indonesia. Tapi misalkan dia datanya ternyata gambarnya itu harus di hit di luar, nah kita akan nyimpan juga di luar, hanya konten image-nya saja. Dan di sini kita juga ada web and mobile, itu pasti. Developer service ini sangat kuat sekali untuk developer karena kebanyakan developer sendiri implement di tempat kita. Lalu ada data, ada analitik. Jadi analitik juga udah ada di Azure infrastructure. Dan kita juga bisa develop untuk hybrid. Dan big data juga pasti. Jadi pertanyaannya adalah dengan konsep dan service sebanyak itu, sebenarnya sebesar apa sih Microsoft Data Center? Terus sefokus apa mereka di Microsoft, dan sebesar apa mereka investasi untuk Microsoft, khususnya Azure. Yang bisa kita lihat di sini kurang lebih minimum itu 1 kali lapangan bola untuk data centernya Azure itu ada di update, dan maksimalnya dia bisa sampai 10 kali. Dan itulah yang membuat Azure sendiri bisa dikatakan sangat fokus, dan rata-rata sekarang Microsoft sudah mulai lempar ke cloud semua. Karena Indian semua akan berakhir di cloud. Ini sedikit gambarannya aja, gambaran data centernya. Kalau udah ngomongin masalah data center, kita juga pasti ngomong service, dan di negara mana aja kita bisa kontak atau kita bisa menggunakan Azure, which is itu biar kita confidence juga. Di sini kurang lebih kita punya 100 plus data centers yang dekat dengan Indonesia, Hong Kong, dan Singapura. Lalu kita ada top 3 networks in the world. Okay. Lalu di Azure juga kita punya G-Series, which is NVM dengan prosesor terbaru dari Intel. Lalu kita punya juga announce dan beberapa operasional. Di sini ada layar hijau yang udah juga, dan kurang lebih itu udah operasional semua. Dan bagusnya lagi, hanya share saja seberapa besar Microsoft mereka akan shift semua bisnisnya ke Azure secara ke cloud secara bertahap. Sekarang aja mereka di Microsoft sudah ada proses pembuatan data center di bawah laut. Persis kalau Facebook mereka menggunakan di negara-negara dingin untuk data centernya agar data center lebih nggak terlalu panas dan dingin. Nah, sedangkan untuk Microsoft sendiri mereka membuat akan membuat data center dan in progress itu di bawah laut. Jadi seperti itulah seberapa besar Microsoft fokus dan akan inline di bisnisnya cloud. Oke. Di sini untuk Gartner sendiri, Microsoft Azure khususnya di sini kita udah lihat semuanya dia ada di leader. Dari segi public cloud, cloud storage, enterprise application PaaS, server virtual, and then operational di DNS system. Nah, kalau udah kita bicara tentang cloud di situ Azure, pasti semua orang akan bicara tentang layer security. Seperti apa layer security yang ada di Azure sendiri? Gak usah khawatir. Azure sendiri memiliki layer security yang selalu diupdate tiap tahun, dan dari tahun 2011 sampai 2015 itu sudah banyak banget
certified internasional ISO yang dimiliki oleh Azure. Pertama kita punya ISO 22701 2005. Sini banyak, cuman saya hanya akan highlight beberapa aja. Sini ada SOC, APA, lalu sini ada PCI DSS biasa untuk transfer credit card. Dan yang pasti sini ada CGIS dan CDSA, which is itu adalah certified dari FBI. Jadi untuk segi security kita udah mumpuni di sini. Jadi nggak usah khawatir, banking dan semuanya juga kita udah oke di sini. Lalu di sini juga kita akan masuk ke ISO 27019 which sudah certified juga, dan ini adalah level tertinggi di certified internasional. Dan selalu Microsoft selalu melakukan update untuk ISO-nya dan daya security. Dan akan saya share sendiri. Jadi di selain security yang ISO ini, di Microsoft sendiri, di data center mereka membuat satu tim merah dan biru, katakanlah tim merah dan tim biru. Tim merah adalah sebagai tim yang kerjanya hanya memanage dan melihat traffic dan mengontrol apakah ada virus yang masuk ke data center mereka. Mereka hanya mengontrol aja. Itu fungsi mereka. Mengontrol dan mereka melakukan block. Dan tim biru ini adalah tim yang kerjanya khusus hanya melakukan everyday 24/7 melakukan hektik masuk ke networknya Microsoft, khususnya Azure, setiap hari masukkan DDoS, bisa memasukkan semua virus, memasukkan semua pokoknya gimana caranya biar mereka tim biru ini bisa masuk ke data center Microsoft. Dan itu kerja mereka hanya seperti itu, dan itu dilakukan 24/7, which is itu bisa kita lihat bahwa Microsoft mempunyai keseriusan di dalam bidang cloud ini. Oke. In summary, Microsoft Cloud sebenarnya sama aja seperti data center dan server, sama juga on-premise. Lalu more higher security yang pasti, dan there is an ISO for management and most startup, dan juga IT trusted. Jadi nggak usah khawatir bila mana punya data. Lalu misalkan kita contoh sekarang kayak kenapa kita bikin IT trust? Saat ada isu, siapapun juga tidak bisa mendapatkan data yang ada di Azure, siapapun juga, termasuk FBI, termasuk kejaksaan, atau termasuk MA, Mahkamah Agung, atau level hukum tertinggi, mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena bila sudah mencapai level tertinggi, yang akan dilakukan Microsoft sekarang adalah memberikan datanya kepada pemilik data tersebut, dan mereka yang memberikan. Jadi Microsoft tidak akan memberikan langsung ke FBI. Itu kenapa saya share, karena ini merupakan IT trust. Karena di negara kita tentunya untuk masalah cloud masih agak sedikit behaviornya untuk percaya masih kurang. Dan in the end, akhirnya semua orang akan lari cloud. Ini sama seperti banking. Dulu kita tidak punya rekening, tapi sekarang semua orang punya rekening. Tinggal menunggu waktunya saja. Oke, mungkin itu untuk sedikit perkenalan tentang Azure, dari konsep security dan juga apakah kita aman menggunakan cloud Azure. Itu yang bisa saya tunggu sekarang. Mungkin untuk kedepannya di chapter selanjutnya saya akan share tentang VM atau infrastruktur ataupun juga tentang platform. Bapak Ibu bisa kontak saya di makbul.id dan 0812 144 untuk call nomornya. Jadi bila ada kebutuhan atau pertanyaan tentang cloud, silakan tanya ke saya, dan let's move to Azure Cloud.